saudara umat sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Setiap tanggal 2 November kita datang ke tempat ini. Alasan utama tentu karena kita mau supaya saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita alias sudah meninggal mengalami sukacita abadi di surga. Dengan kata lain, mereka boleh hidup berbahagia dengan para kudus yang kemarin kita doakan hari raya semua orang kudus tanggal 1 November. Dan tentu kita juga punya harapan semoga kelak kita semua boleh berjumpa kembali dengan semua saudara kita yang sudah meninggal itu di dalam surga. Pesan apa yang ditinggalkan dalam hidup kita ketika kita merayakan di tempat ini perayaan peringatan arwah semua umat beriman? Saya suka mengangkat 3 hal penting yang kiranya boleh menjadi inspirasi hidup sekaligus juga menjadi tuntunan agar kita boleh sampai menikmati juga seperti para kudus telah nikmati hidup berbahagia di surga. Kalau kita memperingati arwah semua umat beriman hari ini di seluruh dunia, Gereja Katolik memberi perhatian khusus pada peringatan arwah semua umat beriman dengan doa-doa dalam perayaan Ekaristi ini. Maka sebenarnya pesan pertama yang kita ambil dalam perayaan ini yaitu hidup adalah anugerah. Sebagai anugerah Tuhan, maka hidup kita ini terberi. Artinya orang sendiri tidak punya peran apa-apa, orang dianugerahi kehidupan. Dan hidup itu tentu berasal dari Tuhan melalui orang tua kita. Kita bertumbuh, berkembang di tengah keluarga karena anugerah Tuhan yang berlimpah kepada kita sekalian. Berapapun usia kita adalah anugerah Tuhan. Inspirasi yang kedua yang mau ditinggalkan pada diri kita dengan merayakan hari ini 2 November peringatan arwah semua umat beriman, yaitu hidup yang adalah anugerah dari Tuhan sekaligus terbatas. Ujung dari anugerah kehidupan itu adalah kematian. Dan anugerah ini kita syukuri. Saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita dikuburkan di tempat ini ataupun di mana saja, mau menggarisbawahi ternyata hidup ini terbatas. Dan hidup ini bukan milik saya, bukan milik keluarga, tetapi milik Sang Pemberi kehidupan itu sendiri, Tuhan yang menciptakan kita. Berapapun usia kita, hidup tetap anugerah Tuhan. Ada yang diberi kehidupan sangat singkat,
lahir meninggal. Bahkan ada yang tidak sempat lahir meninggal. Ada yang diberi kesempatan hidup di masa muda, masih cerah ceria, energik, masih punya masa depan yang besar, dipanggil Tuhan. Ada yang Tuhan kasih kesempatan lebih lama lagi, sampai dewasa, bahkan sampai usia lanjut, baru dipanggil Tuhan. Bahkan ada yang sangat lama Tuhan berikan kehidupan. Namun usia yang pendek, usia yang panjang bukan menentukan kita selamat. Kehidupan di dunia ini lewat perilaku hidup kita, lewat perbuatan iman kita yang dikonkretkan lewat perbuatan-perbuatan kasih, itulah yang menentukan hidup kita sesudah mati. Umat saudari-saudara yang terkasih, kematian menggarisbawahi ternyata kote cuma pendek perangkai kehidupan. Kalau begitu, refleksi apa sebenarnya yang mau dikatakan kepada saya, dikatakan kepada kita dikala menghadapi kematian atau peringatan kematian seperti ini? Pesannya adalah hiduplah dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup ini adalah kehidupan itu sendiri. Jangan sia-siakan hidup ini. Ada orang tentu yang sangat bersyukur dengan kehidupannya, tapi ada orang yang menyanyiakan kehidupan itu. Umat saudari-saudara yang terkasih, inspirasi yang ketiga, pesan rohani yang ketiga yang mau dikatakan kalau kita ada di sini, hidup sesudah mati ada kehidupan baru. Dan inilah yang meyakinkan kita dan memberikan harapan kenapa orang ada di sini. Kalau tidak ada kehidupan baru, untuk apa orang doakan orang mati? Tidak ada guna. Tetapi Tuhan sendiri sudah mengalami lebih dulu kematian dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam Injil tadi sangat memberi inspirasi. Dikatakan dalam Injil tadi, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Hidup sesudah mati menjadi sukacita bagi kita semua. Marilah umat sekalian yang terkasih, hidup sesudah mati ini menjadi referensi, menjadi patokan, menjadi pendorong motivasi bagi kita untuk tetap berjuang di dunia ini. Ada 3 jenis gereja yang kita akui dalam gereja Katolik. Yang pertama disebut gereja musafir, gereja pesiara, gereja yang masih berjuang di dunia ini, jatuh bangun dalam iman, harap, dan kasih. Siapa itu? Torang semua. Torang masih berjuang. Gereja yang kedua itu gereja menderita. Dan siapa itu? Mereka yang ada di purgatorium. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal, mar belum sampai kasihan di surga. Dan itulah maksud orang mau mendoakan mereka. Saudara-saudara kita yang
sangat rindu untuk mencapai surga, tapi karena dosa-dosanya menjadi hambatan utama untuk masuk langsung dalam kehidupan berbahagia bersama para kudus di surga. Saya mengumpamakan seperti ini. Ada seorang ibu, dia punya anak jauh di Amerika. Ibu ini sangat rindu bertemu dengan anaknya. Selamanya tidak baku dapat. Dan dijanjikan nanti satu waktu anaknya mau datang. Semakin dekat dengan waktu dan dijanjikan, ini ibu semakin menderita. Bukan menderita apa, dia sangat rindu. Kapan mau baku dapat ini, tapi anak ini so lama sekali. Justru cintanya kepada anak membuat ibu ini menderita. Ya, begitulah keadaan saudara-saudara kita di api penyucian. Mereka sangat rindu untuk menikmati hidup surga, tapi kasihan belum dapat. Bisa membayangkan perasaan mereka. Nah, gereja dalam keyakinan ini dengan sukacita Injil mengharapkan doa-doa kita. Mereka tidak mampu berdoa untuk dirinya sendiri, tapi doa kita dan doa para kudus inilah yang akan memampukan memohon pembebasan dari dosa-dosa. Rasul Paulus bilang cuma orang kudus yang boleh masuk surga. Orang kudus berarti soalnya ada dosa. Kalau masih ada dosa, masih jadi penghalang untuk masuk surga. Tentu banyak saudara-saudara kita yang mungkin sudah masuk surga karena doa-doa yang tiada henti dari kita, doa-doa dari para kudus yang kita mohonkan juga supaya dosa yang mereka pikul boleh diringankan, bahkan dibebaskan. Umat saudari-saudara yang terkasih, gereja yang ketiga itulah disebut gereja yang jaya, gereja yang berbahagia, yang kita peringati kemarin, hari raya semua orang kudus. Mereka sudah jaya di surga, sudah menikmati janji Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan sampai ke rumah Bapa. Para kudus, santo santa, beata beato, mereka pasti sudah menikmati janji Tuhan ini. Saudara-saudara kita banyak yang sudah ada di sana, tapi mungkin juga masih banyak yang belum. Karena itulah kita doakan gereja mempersembahkan khusus tanggal 2 November, bahkan sepanjang bulan November ini kita persembahkan semua doa kita untuk arwah saudara-saudari kita. Jadi bukan cuma tanggal 2, bahkan indulgensi penuh juga akan diberikan sepanjang bulan November ini. Dikatakan memang 8 hari berturut-turut, tapi dengan ensiklika baru dari Paus dikatakan sepanjang bulan November kita boleh doakan para arwah dan mengunjungi makam, maka kita mendapat pengampunan dosa. Syukurlah kita ada di sini, dan saya lihat banyak sekali hari ini yang datang. Puji Tuhan, cuaca diberikan baik untuk kita. Dan sudah pasti juga sepertinya mereka melihat orang di sini, kan? Orang keluarga sendiri, ibu bapak, kakak adik, oma opa, keluarga, senang pasti mereka. Ya, ada satu penelitian, ada
air biasa dan air yang diberkati. Ketika diperiksa dengan alat canggih, air yang diberkati dia punya penampilan lain sekali. Air biasa yang tidak diberkati begitu-begitu saja. Ini sebuah penelitian. Artinya apa? Berkat dari Tuhan untuk saudara-saudara kita ini dengan merecikan air suci kepada mereka sangat melegakan saudara-saudara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur bersama boleh hadir pada sore hari ini. Semoga demikian. Amin.